Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghah, فإذا صلحت صلحت جسد كله وإذا فسدت فسدت جسد كله ألا وهي قلب. Rasulullah pernah menyampaikan, ketahuilah bahwasanya di dalam diri manusia terdapat segumpal daging, dan apabila baik segumpal daging itu, maka akan baik pula seluruh jasadnya, seluruh tubuhnya. Dan apabila rusak segumpal daging ini, maka akan menentukan rusak pula seluruh jasadnya. Ala wahyal qalb. Apa yang dimaksud Rasulullah segumpal daging itu? Ternyata Rasulullah menyampaikan, dialah hati kita. Apa makna yang tersirat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang menentukan baik buruknya jasad seseorang itu ditentukan dari hati kita. Seseorang akan selamat dunia dan akhirat kalau dia bisa menjaga hatinya. Seseorang akan menjadi celaka di mata Allah ketika dia tidak bisa menjaga hati. Maka para wali menyampaikan, obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Obat hati itu ada 5 perkara. Bagaimana cara mengobati hati kita? Yang pertama, perbanyak kita membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, perbanyak berpuasa, zikir di waktu malam. Banyaklah kita menghidupkan malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 5 hal ini kita lakukan, maka insya Allah ini yang akan menjadi penyejuk hati kita. Ditambah lagi perbanyak kita beristighfar, membaca zikir, mengucapkan kalimat zikir kepada Allah. Dan Allah sendiri menyampaikan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kalian berzikir, maka hati kalian akan tentram, hati kalian akan merasa tenang. Menyambung dari apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini, ada sebuah kisah seorang yang namanya diukir di dalam Al-Quran. Beliau adalah Luqmanul Hakim. Yang kita semua tahu bahwasanya Luqmanul Hakim adalah seorang budak. Suatu saat Luqmanul Hakim ini pernah dipanggil oleh majikannya, Luqman, kemari wahai Luqman. Baik, ada apa? Wahai Luqman, ini ada seekor kambing, sembelihlah kambing ini, lalu berikan kepadaku daging yang terbaik yang ada dalam kambing ini. Disembelihlah kambing itu, lalu kemudian diberikan oleh Luqmanul Hakim 2 daging kepada majikannya tersebut. Apa 2 daging tadi yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada majikannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah lidah dan hati. Beberapa hari kemudian majikannya ini memerintahkan hal yang serupa. Luqman, ini ada seekor kambing, sembelih kambing ini dan berikan daging yang terburuk dari kambing ini kepadaku. Lalu kemudian disembelihlah lagi seekor kambing itu, diambillah daging yang terburuk yang ada pada jasad si kambing itu, lalu kemudian diberikan kepada majikan. Apa yang terjadi, saudaraku? Luqmanul Hakim memberikan 2 daging yang sama, yaitu lidah dan hati. Lalu kemudian majikannya ini bertanya kepada Luqman, wahai Luqman, ketika pertama kali aku perintahkan kepada engkau, sembelihlah seekor kambing ini dan berikan kepadaku daging yang terbaik yang ada dalam kambing ini. Engkau berikan lidah dan hati. Dan sekarang aku perintahkan kepada engkau, berikan kepadaku daging yang terburuk. Engkau berikan daging yang serupa, yaitu lidah dan hati. Apa makna yang kau berikan ini, wahai Luqman? Lalu kemudian Luqman menjelaskan kepada
majikannya. Ketahuilah wahai Tuan, ini adalah simbol untuk kita. Baik buruknya seseorang ditentukan dari dua organ tubuh kita ini. Yang pertama adalah lisan kita, yang kedua adalah hati kita. Kalau hati kita baik, maka yang keluar dari lisan kita insya Allah akan baik. Jika hati kita buruk, maka secara tidak langsung yang keluar dari mulut kita pun juga sesuatu kalimat-kalimat yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat tidaknya seseorang ditentukan dari dua hal inilah. Al-muslimun man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makna yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah dan kisah dari Luqmanul Hakim ini, perbaiki hati kita, benahi hati kita, sebab inilah yang akan menentukan baik buruknya perilaku kita. Jika baik hati kita, insya Allah amalan kita, perilaku kita pun akan baik. Jika buruk hati kita, maka tidak menutup kemungkinan amal perbuatan kita pun selaras dengan hati kita. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita, Allah selamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.